Dari awal tuh saya mual, saya apa namanya kalau bahasa kita ya, sendawa. Oh, oh itu nggak habis-habis terus. Oh, 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 oh. Nah baru saya tahu ternyata saya ini asam lambung. Jangan lupa pencet tombol like cokonya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semuanya. Kalau saat ini ya sedang saya lagi live sedang sore ya, atau yang lagi nonton pagi selamat pagi, yang nonton malam selamat malam. Di sini perkenalkan, nama saya Arpan. Saya dari kota Bengkulu ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang ke Bengkulu ya. Saya mau cerita juga tentang pengalaman saya kena asam lambung. Perkenalkan juga, saya ini sehari-hari sebagai penyiar ya, bertugas sebagai penyiar. Jadi awal cerita asam lambung ini seperti yang di teman-teman ceritakan semuanya ya. Saya lihat juga di channel-channel teman-teman semuanya ada yang menceritakan juga. Saya juga terinspirasi mau berbagi kepada teman-teman yang tentunya dengan atau punya nasib yang sama juga kita ya, yang sedang sama-sama kita berjuang menghadapi penyakit asam lambung ini. Saya sudah 1 tahun kena asam lambung. Jadi sebenarnya saya ini ya sekarang, mohon maaf ya agak berisik, lagi sedang siaran juga, tapi masih ada lagu. Jadi dulu saya, setelah saya sadari saat ini, saya ini kena lambung sudah lama, penyakit lambung, tapi belum asam lambung. Nah ini pertama saya ingin menyampaikan buat teman-teman yang sudah ada apa namanya sedikit kendala lambung, apakah itu rasa sekali-kali nyeri, sakit, perih, itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mulailah hindari hal-hal yang akan membuat lambung semakin parah, supaya tidak seperti kita ya yang sudah kena asam lambung berat juga ya, GERD tadi ya. Nah, caranya mungkin menghentikan langsung apa-apa saja yang membuat lambung kita jadi rusak. Kopi itu pasti. Kopi pasti ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum begitu asam lambung parah, kalau mau ngopi, yang pertama hindari kopi dingin. Kalau dingin, kopi itu ternyata asam cepat sekali. Jadi masih panas-panas, bolehlah kita minum kalau belum parah ya. Tapi kalau sudah sebaiknya hindari kopi. Apalagi kopi dingin, itu jangan. Nah, walaupun kita tidak terkena asam lambung, tidak kena lambung, tidak kena penyakit lambung, upayakan hindari minum kopi sudah dingin. Ya. Kemudian, nah, saya punya cerita sedikit ya teman-teman. Mulanya saya tahu kena asam lambung ini. Jadi bulan puasa kemarin. Ini kan bulan puasa setahun dari yang saya ceritakan saat ini ya. Bulan puasa itu sebelum bulan puasanya ya, misalkan lebih kurang 1 minggu lagi mau bulan puasa. Ini pertama sekali saya lagi siaran di sini ya, saya lagi siaran, saya ingat siarannya siaran subuh tuh jam 5 saya datang ke studio siaran. Saya bawa dari rumah itu, bawa nasi goreng, tapi belum saya makan nasi goreng tadi. Saya hanya duduk di studio dari jam 5 sampai jam 9. Nah, jam 9 itu pergantian. Teman-teman saya yang shift keduanya masuk, saya mau pulang. Saya keluar, lalu saya bukalah rantang saya nasi goreng tadi. Tapi ketika saya makan 1 sendok, tiba-tiba, oh saya ini pusing. Pusing betul, pusing. Pokoknya pusing tuh betul 7 keliling.
Orang bilang mungkin lebih dari 7 keliling, 8 keliling mungkin. Pusing, merasa berdebar-debar kurang enak ya. Lalu saya tuh jalan, saya berjemur sebentar kok masih pijit-pijit masih, itu masih pusing-pusing. Lalu kita belum tahu ya, tiba-tiba teman kantor nih, "Bang, saya masakkan teh ya." "Oh, boleh, boleh." Dia masakkan teh, saya minum teh. 1 gelas besar tuh. Nah, karena kita belum tahu ternyata ini penyakit apa. Biasanya kalau itu kurang sehat, pasti kita minum teh. Minum teh biasanya. Minum teh biasanya segar biasanya. Tapi tidak dengan penyakit yang satu ini ya. Kenapa setelah saya minum teh tambah, tambah, tambah. Pokoknya nambah, kurang enak malam. Lalu saya makan lagi. Kebetulan nasi goreng kan agak pedas, saya makan lagi nih. Saya tunggu orang PGT, teman-teman kantor PGT. Kenapa PGT? Saya diam. Tiba-tiba saya diam ini, teman-teman ya. Semuanya kaku. Naik jadinya jantung berdebar-debar, saya sulit bernapas. Lalu saya ini seakan-akan apa ya? Saya itu jatuh tapi saya tidak pingsan. Saya itu masih ingat bicara tapi tidak bisa bergerak. Bibirnya kaku bibir. Nah, kebetulan saya ini kantor saya berdepanan berhadapan dengan rumah sakit. Saya langsung gotong ke rumah sakit. Saya tuh dari awal tuh saya mual. Saya apa namanya kalau bahasa kita ya, sendawa. Itu nggak habis-habis terus. Nah, baru saya tahu ternyata saya ini asam lambung. Pantas ya, ketika saya tadi minum teh, ternyata teh itulah yang membuat asam tadi bisa banyak lagi, menambah. Saya sudah kena asam lambung, saya minum teh 1 gelas banyak. Itu nambah asam lambungnya. Karena kita belum tahu kemarin itu asam lambung. Nah, udah itu masuk saya 1 minggu sebelum bulan puasa saya kena. Itu sempat saya dirawat sebentar di rumah sakit sebentar, ya UGD 1 hari, pulang itu lemes. Makan bubur saja karena kita belum pengalaman dengan penyakit ini, baru pertama kali penyakit ini. Pasti setiap orang teman-teman ketika kena asam lambung pertama pikiran kita macam-macam. Wah, ini dicek jantung saya dulu waktu saya masuk UGD sehat, jantungnya sehat pak, hatinya bersih, enggak kena. Ini asam lambung, dikasih pil saya minum. Nah, tiba-tiba saya pulang ya, singkat cerita, saya itu udah kena pertama sekali kena ya. Nah, tiba-tiba saya bulan puasa itu saya berangkat dari Bengkulu ini ke Aceh, disuruh pimpinan saya mewakili Bengkulu untuk berangkat PTQ, itu lomba-lomba baca Al-Quran begitu ya, sama ajak teman-teman semua, ada 3 orang berangkat. Saya berpikir, aduh jangan-jangan nanti kambuh di sana. Tapi bismillah berangkat. Itu bulan puasa. Nah, tapi anehnya ketika saya bulan puasa itu, aman. Sampai saya 1 minggu di Aceh, yaitu di Takengon, pulang lagi ke sini ke Bengkulu. Nah, ini teman-teman. Ini di puasa terakhir, besoknya hari ini puasa terakhir misalnya. Tadi malam saya sahur nih, saya tidak makan nasi, alias sedikit gula, sayurnya kebetulan tidak ada. Ini aneh karena saya sendiri, keluarga sudah pulang ke kampung. Rencana saya besok tuh saya menyusul ya, jadi malam ini sahur terakhir hanya ada nasi, saya masak mie, sahur dengan sayurnya mie, saya makannya tidak selera, sedikit makan mie, padahal saya sedang lambung. Tuh, selera betul nih saya makan mie sedikit, nasi sedikit, saya berpuasa. Selama puasa tuh memang nggak rasa perih tapi aman. Nah, sampai berbuka nih teman-teman ceritanya ya, sampai waktu berbuka saya cuman makan di berbuka ya, karena saya langsung siaran malam jam 7 sampai jam 12. Saya makan buka ini dengan kue, cuman kue saja,
Karena kenapa saya meniat saya dari rumah, saya mau beli makan nasinya, buka puasanya nanti makan nasi di warung-warung dekat dengan kantor. Ternyata ketika puasa terakhir itu semua warung tutup. Saya nggak makan nasi. Singkat cerita makan kue sampai jam 12 malam. Nah, di jam 12 malam ini, jam 1 malam saya kena lagi. Karena saya nggak makan, perutnya kosong. Masuk UGD lagi. Ceritanya. Nah, semenjak itulah rajin kambuh-kambuhan, teman-teman. Nah, lebih kurang dari cerita saya tadi ke bulan puasa, ini sudah mau masuk bulan puasa lagi, sudah setahun. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana nih perasaannya nih Bang? Di perasaannya tentunya kalau kita kena asam lambung ini pasti yang pertama pikiran kita wah lain-lain nih. Rasa takut pasti. Jadi teman-teman, kalau kita sudah ada timbul rasa takut yang berlebihan itu, asam lambung sudah agak parah. Pasti, stres pasti. Orang sakit kita tiba-tiba kayak gini teman-teman. Ya, pasti stres kita. Pasti stres. Nah, tinggal kita berpikir lagi ya. Kita nggak mau, tidak berani sendiri kita. Asam lambung ini. Takut kita. Apalagi malam tuh takut gitu. Kalau nggak ada orang di rumah kita merinding gitu. Bisa merinding, takut. Ketakutan tuh berlebihan. Pasti ya. Nah, maka benar kata teman-teman yang saya lihat juga di channel-channel tentang asam lambung, cerita asam lambung tadi. Yang pertama teman-teman, kita pastinya makan. Makan itu ternyata tidak boleh terlambat. Ya, tidak boleh terlambat. Jadi kalau ada, mohon maaf ya, mungkin istrinya yang suaminya lagi asam lambung harus pengertian betul, disiapkan betul pagi-paginya, harus ada makanan walaupun nasi ya cukup, nasi aja. Di kalau bahasa kami itu yang nasi di gini kasih sedikit makan, sayur nggak ada nggak apa-apa, yang penting diisi. Saya tidak setiap hari saya tidak bisa lepas ubi. Kalau saya makan ubi itu yang panas-panas, jangan yang dingin-dingin. Kalau dingin saya kalau ubi udah dingin itu bisa naik saya. Kurang menerima, bukan naik ya salamu. Kurang menerima. Tapi kalau masih panas-panas mantap. Kemudian kelola stres. Maaf ya teman-teman, kebetulan saya juga seorang ustadz juga. Nah, bagaimana saya kan sebagai ustadz juga, setiap malam saya ngisi ceramah, takziah, atau acara-acara apa nih. Nah, selama 3 bulan saya libur. Kalau saya belum bisa beradaptasi dengan penyakit tadi, saya bingung. Jangan-jangan lagi ceramah. Nah, jangan. Ada setelah 3 bulan, 4 bulan ya, saya libur ceramah. Cuman sekedar siaran pulang istirahat. Nah ini teman-teman. Nah sekarang sudah alhamdulillah agak mendingan. Ya, saya berbagi cerita dengan teman-teman. Satu, yakinlah penyakit ini tidak berbahaya. Penyakit ini memang biasa seperti ini, memang kayak gini kalau bahasa kita. Memang sensasinya seperti ini. Ketika asam lambung naik, resep saya pertama minum air hangat. Di atas sedikit hangat kuku, minum. Ya. Kemudian kalau ada teman-teman kita minta pijit di bagian sini. Ini tekan begini, dua-duanya. Nah, itu bisa mengeluarkan angin. Begitu. Di sini ya. Mohon maaf di sini. Nah, ada ini agak ada lekuk-lekuk di sini, ditekan. Biasa angin keluar, dua-duanya. Pijit. Memang keringat dingin, rasa kita dingin, agak merinding, pucat, itu yang seperti itu. Memang seperti itu. Ingat, satu kuncinya, ini tidak membunuh. Kematian itu hanya atas izin Allah. Penyakit biasa lewati, kita berdoa kepada Allah. Tugas kita satu, makan teratur. Kemudian juga stres itu kelola. Jangan berpikir-pikir yang negatif, positif, insya Allah sembuh. Karena yakin kita sembuh, insya Allah sembuh. Kita berjuang sama-sama, kita selalu mendoakan. Memang ada yang lambat, ada yang cepat sembuhnya. Saya sudah setahun belum full. Masih kadang-kadang ada kambuhnya.
masih ada sedikit takut tapi hilang. Nah, begitu. Karena kita baru pengalaman nih, baru pertama kali kita tahu. Bertahun-tahun kita, berarti usus kita memang sebuah lambung itu memang sudah agak berlubang-lubang. Makanya hindari betul kita minum kopi, yang merokok, berhentilah dulu. Kemudian juga yang ngopi, berhenti ngopi. Pedas-pedas hindari dulu. Minyak-minyak hindari dulu. Sehat, yakinlah sehat. Jangan takut teman-teman, ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang pasti setiap sakit kita itu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah sembuhkan juga. Semakin jangan takut kita, jangan katakan kada masalah, kada penyakit yang berat. Sebesar apapun penyakit itu, masihlah besarlah kuasa Allah. Berdoa kepada Allah kita, ya. Makan kita sempurna. Jangan dulu banyak masalah, Kalau punya masalah berat tinggalkan betul. Ini pengaruh kalau kita asam lambung naik, jangan panik. Santai. Dan orang sekitar kita menyantaikan. Ini penting. Jadi teman-teman, kalau ada anak kita, istri kita, atau suami kita lagi kena asam lambung, jangan banyak masalah dulu. Mohon maaf, betul, istri-istri, kalau suami lagi asam lambung, mengalah dulu. Ketika dia naik emosi, jangan dilawan dulu. Kalau kamu lagi sesama naik emosi, asam lambung naiknya. Nah, ini jadi tolong pengertian teman-teman dengan teman-teman yang lagi kena asam lambung. Semoga sehat selalu. Nanti kita akan cerita lagi teman-temannya bagaimana pengalaman saya ketika saya kena asam lambung. Bagian kedua nanti kita akan cerita-cerita lagi apa saja sih yang kira-kira yang saya makan, yang saya lakukan sehingga saya lebih mendingan daripada yang lalu. Semangat teman-teman, sehat semua kita. Amin. Assalamualaikum.